Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Saya berdoa supaya semua saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, sehat, roh, jiwa, dan tubuh saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar satu tema yang sangat penting sekali, terlebih pada masa-masa pandemi sekarang ini. Temanya adalah berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa lidah. Tentu saudara akan bingung. Jangan bingung, ini penting sekali dan ini adalah kebenaran dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 17, salah satu tanda orang percaya adalah berkata-kata dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa lidah. Bahasa Inggrisnya dikatakan speak with a new tongue, berdoa dengan bahasa lidah. Nah, ini penting sekali karena kita perlu mengerti berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa lidah. Tujuan daripada pelajaran hari ini adalah supaya saudara, seluruh jemaat Tuhan Yesus, kita semuanya mengerti tentang berdoa dengan bahasa roh, mempraktekannya, melakukan dan menerima kebenarannya, di mana firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa dan doakan, percayalah, milikilah iman bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bahasa Inggrisnya berkata begini, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Jadi doa itu akan terjadi kalau kita berdoa dengan benar. Tuhan Yesus yang bicara. Tapi kita tahu kalau kita berdoa dengan bahasa akal budi kita, bahasa Indonesia, kadang-kadang kita bisa salah berdoa. Kadang-kadang kita berdoa seenaknya aja ngomongnya tanpa kita pikirkan. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 3 berkata begini, kita tidak menerima apa-apa waktu berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Kita tidak menerima apa-apa karena walaupun kita berdoa, karena kita salah berdoa. Salah dalam apa? Biasanya salah ngomong atau salah niat. Apalagi doanya hanya memuaskan keinginan kita, pasti nggak dijawab. Nah, untuk menghindari itu, supaya kita jangan salah berdoa, kita perlu belajar berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa lidah. Ayo kita buka ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, bahasa lidah, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku, my mind, tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, artinya dengan bahasa roh. Tetapi, aku akan berdoa juga dengan akal budiku, dengan bahasa Indonesia atau bahasa manusia. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, menyanyi dan memuji dengan bahasa roh. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Di dalam ini jelas Paulus mengajarkan kita, seperti dia katakan, dia buat keputusan, dia akan berdoa dengan bahasa roh. Dia akan berdoa juga dengan bahasa akal budi.
Dia akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa roh, dengan rohnya. Dan juga dia akan memuji dan menyembah Tuhan dengan akal budinya, dengan bahasa manusia. Nah, karena kita belajar ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu belajar ini? Penting sekali. Karena firman Tuhan katakan bahwa waktu kita berbahasa roh, tadi dikatakan berdoa dengan bahasa roh, roh kita yang berdoa, sedangkan akal budi kita nggak turut bekerja. Amin. Nah, kita belajar hari ini. Di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Roma 8 ayat 26 dan 27 berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh Allah, roh di dalam kita, roh sendiri berdoa. Bahasa Inggrisnya memakai kata, roh sendiri bersyafaat untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan. Bahasa Inggrisnya dengan erangan, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia, yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh waktu bersyafaat untuk kita. Roh itu yaitu bahwa Ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah berdoa bersyafaat untuk orang-orang kudus. Jadi gini, waktu kita berdoa dengan bahasa roh, maka roh kita berdoa. Dan pada saat itu kita berserah kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus menolong kita. Dia bersyafaat untuk kita, supaya doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang kita nggak ngerti ini sesuai atau enggak, tapi dengan bahasa roh, di mana roh kita yang bersatu dengan Roh Kudus itu menolong kita berdoa, bersyafaat untuk kita, sehingga kita tidak akan salah. Sebab waktu kita berdoa dengan bahasa roh, akal budi kita nggak ikut campur, nggak turut berdoa. Dengan demikian, karena kita tahu roh Allah yang di dalam kita itu, yang roh kita ini, kita terima dari Allah. Yang dilahirkan kembali ada roh kita. Amin. Nah, karena itu mulai saat ini, mari belajar berdoa dengan bahasa lidah atau dengan bahasa roh. Sekali lagi, berdoa dengan bahasa roh atau bahasa lidah artinya roh kita lah yang berdoa, bukan akal pikiran, bukan akal budi kita. Dengan bahasa lidah, bukan dengan bahasa manusia. Pada saat itu kita berserah kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus membantu kita, bersyafaat untuk kita, supaya kita berdoa dengan benar. Sebab Alkitab mengatakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Karena itu kita belajar. Saya punya kesaksian saudara supaya kita belajar. Ya memang tentu waktu kita mulai berdoa, ya nggak langsung berbahasa lidah, berbahasa roh, kita berdoa dengan bahasa roh. Tapi biasanya kita berdoa dengan bahasa manusia. Saya biasanya berdoa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kan sangat terbatas kata-katanya. Satu kali saya ingat, saya mengunjungi saudara saya sedang koma di rumah sakit. Saya tahu dia belum terima Yesus, tapi orangnya baik. Jadi saudara istrinya itu menelpon saya, tolong doakan. Jadi saya pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia ada di ICU. Saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa dengan bahasa Indonesia. Kan dan didengar oleh saudara saya itu. Dan orang ini sedang dalam keadaan koma. Saya mulai berdoa, tapi kan sangat terbatas. 5 menit sudah selesai, sudah habis kata-kata. Dan saat itulah saya mulai berdoa dengan bahasa lidah, dengan bahasa roh. Saya mulai berdoa dengan bahasa roh. Setelah itu, ya Bapak Shantakara terus saya berdoa dengan bahasa lidah sampai saya merasa lega. Setelah lega, sebelum saya selesai berdoa sampai amin, tiba-tiba saudara saya ini siuman, saudara.
Dia kaget, dia melihat saya dan dia tunjuk, dipanggil nama saya. Ya, lalu saya mulai memberitakan kabar tentang Yesus karena dia orang Kristen tapi belum lahir baru. Lalu dalam waktu kira-kira 5-10 menit orang itu terima Yesus dalam hatinya. Lalu saya bercerita tentang penebusan, tentang kalau kita meninggal ada di mana. Lalu dia terima Yesus dan saya doakan, saya kasih minyak urapan. Dan kemudian gak lama kemudian kakak saudara saya ini menelpon bahwa sudah dicabut infusnya. Sebentar selanjutnya dari sana dia kelihatan segar, sehat. Saudara, sepanjang hari itu dia mulai segar, mulai sehat. Lalu kemudian besoknya tapi saya dengar besok sorenya dia meninggal dunia. Saya bersyukur dia masih diberi kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia akan dibawa ke Taman Firdaus. Taman Firdaus bahasa Ibraninya adalah Gan Eden, Taman Eden. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini belajar. Ada banyak kesaksian yang saya bisa bagikan pada saudara. Waktu saya menghadapi bukan hanya masalah penyakit, tapi masalah apa saja. Banyak sekali kesaksian, tapi saya nggak cukup waktu. Intinya gini, kata Tuhan Yesus tadi, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan menjadi milik kita, akan terjadi buat kita semuanya. Amin. Ayo praktekkan. Setiap orang percaya pasti mempunyai tanda berbahasa lidah, berbahasa roh, sesuai perkataan Tuhan Yesus Kristus dalam Markus 16 ayat 17. Mari praktekkan. Saya percaya ada banyak sudah, terlebih seperti saat ini banyak kebutuhan kita. Kita berdoa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu kalau sudah habis mulai berkata-kata dengan bahasa lidah, berdoa dengan bahasa lidah sampai merasakan lega, udah enak. Artinya di situ Roh Kudus sudah ambil alih dan Roh Kudus bersyafaat untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, biarlah pelajaran hari ini jadi sangat penting. Jadi awal saudara mengalami doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Mari memulai mempraktekannya dan mengalami kebenaran. Berdoa dengan bahasa lidah, berdoa dengan bahasa roh. Bapa berdoa untuk seluruh jemaatmu, semua yang mendengar firman ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan, tanda orang percaya berbahasa lidah. Mereka mulai berdoa dengan bahasa roh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14. Semua jemaat, semua yang mendengar berita ini, mulai dengan sungguh-sungguh percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kami, dan Roh Kudus membantu kami, bersyafaat untuk kami, dan kami mulai berdoa dengan bahasa roh, dengan bahasa lidah. Biar terjadi ada mujizat, terobosan-terobosan lewat doa dengan bahasa roh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.